Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala bisa berjumpa kembali dalam kajian sore menjelang berbuka puasa. Mari kita lanjutkan kajian kitab Asyru Qawaid fi Tazkiyatin Nafsi, 10 kaidah mensucikan jiwa. Hari ini Ramadan yang keempat. Mari kita lanjutkan ke kaidah yang ketiga. Al-Qa'idatu Tsalitsah, Al-Qur'anul Karim manba'ut tazkiyati wa ma'yanuha. Kaidah yang ketiga dalam mensucikan jiwa yaitu Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim manba'ut tazkiyah wa ma'yanuha. Quran itu adalah sumber utama penyucian jiwa. Jadi kita ulangi lagi. Yang pertama kemarin tauhid, kemudian yang kedua doa, dan yang ketiga Al-Qur'anul Karim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. Sesungguhnya Allah itu telah mengutus di antara mereka seorang rasul dari kaumnya. Untuk apa diutusnya rasul? Yatslu alaihim ayatihi. Rasul bertugas untuk membacakan ayat-ayat Allah. Wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka. Wa yu'allimuhumul kitaba, dan mengajarkan mereka Alkitab, Al-Quran. Wal hikmata, dan mengajarkan mereka Al-Hikmah. Fa'a'zamu ma tazku bihi an-nafsu Al-Qur'anul Karim. Yang paling agung, yang paling mulia, yang bisa menjadikan jiwa ini suci adalah Al-Qur'anul Karim. Alladzi huwa kitabut tazkiyati wa manba'uha wa ma'yanuha wa masdaruha. Faman arada li nafsihi at-tazkiyata falyatlubha fi kitabillah. Al-Quran ini juga bisa disebut sebagai kitabut tazkiyah, kitab pensucian jiwa. Wa manba'ut tazkiyah, sumber penyucian jiwa. Maka barang siapa yang ingin mensucikan jiwanya, hendaklah melakukan tazkiyatun nafsi, hendaklah mencarinya di dalam Al-Qur'anul Karim. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dhaminallahu liman ittaba'al Qur'ana alla yadhilla fid dunya wa la yashqa fil akhirah. فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى
Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, sesungguhnya Allah itu telah menjamin barang siapa yang mengikuti Al-Quran, maka dia tidak akan pernah tersesat selamanya di dunia. Wala yashqa fil akhirah, dan tidak akan pernah merasa sengsara di akhirat. Itu seperti yang difirmankan Allah, فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. وَقَالَ تَعَالَى يَا أَيُّهَا النَّاسِ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. Wahai manusia, telah datang untuk kalian mau'izatun min rabbikum, mau'izah dari Allah, nasihat dari Allah, wa shifaa'un, dan telah datang kepada kalian wahai manusia asy-syifa, syifa yang bisa mengobati lima fis sudur, yang bisa mengobati apa yang ada di dalam dada kalian, wa hudan wa rahmatun lil mu'minin, dan telah datang kepada kalian petunjuk, rahmat untuk orang-orang yang beriman. Inilah fungsi Al-Quran. Satu, sebagai mau'izah yang bisa menasihati kita, membimbing kita, wa syifa'un lima fis sudur, dan bisa menjadi obat hati, bisa menjadi hudan, petunjuk. Quran menjadi rahmat untuk orang-orang yang beriman. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah, Ibnul Qayyim mengatakan Al-Quran huwa asy-syifa'ut tam min jami'il adwa'il qalbiyyati wal badaniyah. Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan Quran itu adalah obat yang sempurna untuk segala macam penyakit, baik penyakit fisik maupun penyakit hati. Wa adwa'ud dunya wal akhirah, termasuk obat untuk penyakit dunia dan akhirat. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah berfirman, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih. Dan orang-orang yang telah diberikan kepada mereka Alkitab, yatlunahu, mereka mau membacanya, haqqa tilawatihi, dengan sebenar-benarnya membaca, ulaika yu'minuna bih, merekalah orang-orang yang mengimani kitab tersebut. Jadi kalau memang kita menjadi orang yang beriman, maka kewajiban kita harus membacanya, membaca Al-Quran dengan haqqa tilawatihi, dengan haqqut tilawah, dengan yang sebenar-benarnya membaca. Wa tilawatul kitab, haqqut tilawah takunu bi qiraatihi wa hifdhihi wa fahmihi wa tadabburihi wal amal bihi. Apa yang disebut dengan membaca Al-Quran dengan membaca yang sebenar-benarnya, Ibnu Mas'ud radhiyallahu an menjelaskan yang disebut dengan haqqut tilawah, tilawah Al-Quran, membaca Al-Quran yang benar, harus mengandung satu, unsur membaca, yang kedua menghafalkan, yang ketiga memahami dan merenungi, mentadabburi maknanya, yang keempat wal amal bihi, mengamalkan apa yang ada di dalam kandungan Al-Quranul Karim. Kalau sudah mengandung 4 unsur ini, itulah yang disebut dengan membaca Al-Quran dengan sebenar-benarnya membaca.
Yatslunahu haqqa tilawatihi. Memang walaupun hanya sekedar membaca, tidak faham bahasa Arab, tidak mampu menghafalnya, tidak mampu memahaminya, apalagi mengamalkannya, memang tetap dapat pahala. Tapi kalau sekedar membaca, walaupun mendapatkan pahala, namun itu bukan termasuk bagian dari yatslunahu haqqa tilawatihi. Bukan termasuk tilawatul Quran haqqa tilawah. Yang disebut dengan tilawatul kitab haqqa tilawah, membaca Al-Quran dengan sebenar-benarnya membaca, itu harus mengandung 4 kriteria tadi: membacanya, menghafalkannya, memahami artinya, tafsirannya, mentadabburinya, baru yang keempat, mengamalkannya. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kana ar-rajulu minna idza ta'allama 10 ayatin lam yujawizhunna hatta ya'rifa ma'anihinna wal 'amal bihinna. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, di zamannya itu ketika orang sudah mempelajari 10 ayat Al-Quran, tidak langsung terburu-buru meneruskan ayat berikutnya sebelum benar-benar orang tersebut memahami artinya dan mengamalkannya. Jadi di era sahabat, di era zaman dulu, menurut Ibnu Mas'ud, orang zaman dulu itu, orang zaman sahabat itu mempelajari Al-Quran itu pelan-pelan. 10 ayat dulu dibaca. Setelah itu 10 ayat dibaca, kemudian dihafalkan, difahami artinya, kemudian diamalkan. Kalau sudah 10 ayat itu sudah dibaca, difahami, dihafalkan dan diamalkan, baru melanjutkan ke ayat berikutnya. Namun seandainya 10 ayat pun ternyata masih terlalu panjang, boleh juga kita membaca Al-Quran secara pelan-pelan, mungkin 5 ayat ataupun 3 ayat dulu. 3 ayat kita baca, 3 ayat kita hafalkan, 3 ayat kita fahami, baru 3 ayat kita amalkan. Seandainya tidak mampu, 1 ayat pun tidak apa-apa. 1 ayat kita baca, 1 ayat kita fahami, 1 ayat kita hafalkan, kemudian kita fahami, baru kita amalkan. Sehingga kita termasuk membaca kitab, membaca Al-Quran dengan sebenar-benarnya membaca. Wa qiraatul Qur'ani duna fahmi ma'anihi awil amal bima jaa fihi la tu'addu tilawatan bihaqqin. Sesungguhnya membaca Quran tanpa memahami artinya, tanpa mengamalkan isinya, la tu'addu tilawatan bihaqqin, tidak termasuk tilawah yang sesungguhnya. Walidhal yaqulu Al-Fudail ibnu Iyad rahimahullah, innama nazzala al-Qur'anu liyu'mal bihi fattakhadha an-nasu qira'atahu 'amalan. Sesungguhnya Al-Quran turun itu untuk diamalkan. Fattakhadhan nasu qira'atahu amalan, orang-orang membacanya itu dalam rangka agar bisa mengamalkan Al-Qur'anul Karim. Ini poin yang sangat penting. Innama nazzala al-Qur'anu liyu'mal bihi. Ini poin sangat penting. Sesungguhnya Quran turun ke bumi itu untuk diamalkan, bukan hanya sekedar dibaca,
hafalkan atau hanya sekedar untuk dijadikan wacana diskursus, hanya untuk dijadikan perdebatan perang dalil. Namun yang paling penting, innama nazalal Qur'anu liyu'mal bihi, untuk diamalkan. Tujuan orang membaca sebenarnya hakikatnya adalah untuk diamalkan. Fattakhadhan nasu qira'atahu amalan. Apalagi fungsi Al-Quran itu sebagai hudan linnas, sebagai petunjuk, hudan lil muttaqin, untuk menjadi petunjuk orang-orang yang bertakwa. Maka kitab Al-Quran bisa menjadi petunjuk manusia, petunjuk orang yang beriman, petunjuk orang yang bertakwa, manakala orang itu bisa faham dan bisa mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Baru Quran itu bisa berfungsi sebagai yang menunjukkan kita sebagai guideline, petunjuk untuk mengarungi kehidupan di dunia. Wa idza akramallahu subhanahu wa ta'ala 'abdahu bi tilawatil Qur'an wa tadabburihi wa mujahadatin nafsi 'ala al-'amal bihi, nala min at-tazkiyati aw fara nasibin. Ketika orang itu sudah mampu membaca Al-Quran, mentadabburinya, kemudian mujahadun nafsi al-amal, berjihad dalam mengamalkan, sungguh-sungguh dalam mengamalkannya, baru orang itu akan mendapatkan nala minat tazkiyah, akan mendapatkan pensucian jiwa. Maka inilah Al-Quran menjadi manba'u tazkiyatin nafsi, sebagai sumber pensucian jiwa, sebagai kitab tazkiyah, kitab pensucian jiwa. Maka sangat disayangkan ketika banyak orang sering membaca Al-Quran, bahkan menghafalkannya, namun kadang akhlaknya masih kurang. Sangat disayangkan ketika orang sudah membaca Al-Quran hanya dijadikan hanya untuk perang dalil. Itu disebabkan karena lupa dengan prinsip innama nazzalal Qur'an liyu'mal bihi. Jadi ketika orang membaca Al-Quran, menghafalkannya, maka harus mengamalkan apa yang ada di dalam ajaran Al-Quran. Bukan malah menjadi orang yang sombong dan akhlaknya menjadi berkurang. Kemudian malah gampang menyalahkan orang hanya sebagai alat untuk perang dalil, menyalahkan saudara-saudaranya dan sebagainya. Ini berarti belum menjadikan Quran sebagai manba'ut tazkiyah. Orang yang sudah membaca Al-Quran, mentadabburinya, mengamalkan, maka hasil dari tadabbur Al-Quran haruslah menjadikan Al-Quran sebagai akhlak. Harus yattasif bi akhlaqil Quran, harus mempunyai akhlak yang mulia seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agar Quran itu mempunyai athar, Quran itu mempunyai pengaruh dalam kehidupannya, mempunyai pengaruh dalam tazkiyatun nafsi wa tahdzibuha, dalam mensucikan jiwa. Maka
Tazkiyatun nafsi secara umum pun bisa dibagi menjadi dua, yaitu takhliyatun wa tahliyatun. Yang pertama memakai kha, yang kedua memakai ha. Agar proses tazkiyatun nafsi itu bisa berjalan dengan baik, kita harus memperhatikan dua aspek, aspek at-takhliyah wa tahliyah. At-takhliyah artinya yuqsadu biha tathhirun nafsi min amradiha wa akhlaqiha radhilah. Takhliyah itu dari kata khalla yukhalli, artinya apa? Jiwa kita harus dikosongkan dari penyakit-penyakit jiwa, penyakit hati, dan harus dikosongkan, dibebaskan dari akhlak yang rendah seperti ar-riya'u, al-hasadu, riyah, hasad, wal bukhlu, sifat pelit, wal ghadab, pemarah, wal kibru, sifat sombong. Seluruh sifat-sifat yang negatif, yang tidak baik harus disingkirkan, dikosongkan dari jiwa kita. Itu yang disebut dengan proses takhliyah. Setelah jiwa kita, hati kita, nafsu kita bersih, sudah dibersihkan dari seluruh penyakit hati, penyakit jiwa, dibersihkan dari akhlak yang rendah, baru kita mengisinya dengan akhlakul karimah. Itu yang disebut dengan tahliyah. Mala'u mil'uha bil akhlaqil fadilah, mengisi jiwa tersebut dengan akhlak yang mulia, yaitu diisi dengan tauhid, dengan ikhlas, sabar, tawakal, inabah, pasrah kepada Allah, taubat, syukur, takut kepada Allah, berharap kepada Allah, cinta hanya kepada Allah, cinta kebaikan, dan lain-lainnya. Itu yang disebut dengan tahliyah. Tahliyah itu proses mengisi jiwa dengan akhlak yang positif. Nah, ini dua, ini harus kita perhatikan kalau mau mengikuti proses tazkiyatun nafsi, takhliyatun wa tahliyatun. Tahliyah mengisi dengan hal-hal yang sifatnya positif. Dan atharu tadabburul Quran fi tazkiyatin nafsi, apa pengaruh tadabbur Al-Quran dalam proses mensucikan jiwa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal quluba la tasdau kama yasdaul hadid. Hati itu menurut Rasul bisa saja mengalami seperti besi, mengalami karat. Maka bagaimana hati itu supaya tidak berkarat? Maka perlu dikinclongkan dengan tilawatul Quran. Perlu dibersihkan dengan membaca Al-Quran. Dan perlu zikrul maut, perlu mengingat kematian, sehingga hati ini menjadi tidak mati. Itu dua kunci yang disampaikan oleh Rasul. Ketika jiwa kita kotor, hati kita kotor, bahkan mungkin mati, maka obat hati itu dua, yaitu tilawatul Quran wa zikrul maut, membaca Al-Quran dan memperbanyak mengingat kematian. Wa atharu tadabbur ala nafsi yatajalla fi, dan pengaruh kita mentadabbur Al-Quran harus diwujudkan satu, at-tatahhur min masawil akhlaq wa radha'il wa tahalli bi makarimil akhlaq wal fadail al-hamidah. Kalau kita sudah mentadabbur Al-Quran, maka hati kita harus sudah suci dan dihiasi dengan akhlak yang mulia. Yang kedua, at-tuma'ninatu al-qalbiyah wa rahatun nafsi wa sakinatuha. Dan hati ini harus diisi dengan zikrullah agar jiwa ini menjadi tenang.
Dan yang ketiga at-taqarrub minallahi wal wusuli ila masafil salihina al-muslihina an-nafi'ina li anfusihim, dan terus mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu asar pengaruh ketika kita sudah mentadabburi Al-Qur'anul Karim. Jamaah yang dirahmati Allah, inilah kaidah yang ketiga pensucian jiwa, yaitu menjadikan Al-Quran sebagai sumber tazkiyah, sebagai kitabut tazkiyah. Kita lanjutkan kaidah yang keempat insyaallah besok sore menjelang maghrib. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.